Halo guys, kami dari kelompok 1, nama saya Pratama Nega, nomor absen 28. Kali ini kami akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nama saya Ansa Malhita dari kelas 8A, nomor absen 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bunga dan buah serta biji. Saya Devin Orlando, absen 12. Nama saya Fiona Jessica dari kelas 8A, nomor absen 15. Yang pertama, akar. Akar tumbuhan dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan tersebut dikenal sebagai modifikasi akar. Ada macam-macam bentuk modifikasi akar, yaitu yang pertama adalah akar Barnier atau buttress. Akar ini merupakan perkembangan pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya batang tumbuhan. Contoh handuk alas dan pohon kenari. Lalu ada akar tunjang atau stilk. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh pada dasarnya yang berlumpur, dan berfungsi untuk menopang berdirinya batang tumbuhan. Contohnya adalah tumbuhan pandan. Yang ketiga ada akar udara atau Radix aereus. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan epifit berfungsi untuk menyimpan air dan udara. Contoh anggrek. Keempat, akar penghisap atau Haustoria. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan parasit berfungsi menghisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang. Contohnya adalah benalu dan tali putih. Ada pula yang kelima, akar pembelit atau Chios radicalis. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan memanjat digunakan untuk akar ini dimiliki oleh tumbuhan memanjat digunakan oleh tumbuhan untuk berkompetisi mendapatkan sinar matahari. Contohnya adalah panili. Ada pula akar lutut atau knik. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Akar yang keluar dari permukaan tanah akan membengkok kembali ke dalam permukaan tanah. Contoh mangrove. Umbi bakar atau tuber isogeneum. Akar ini merupakan akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan sementara berupa amilum. Akar ini berbentuk menggembung dan tanpa buku, luas maupun kuncup. Contohnya adalah tanaman singkong. Lalu yang terakhir ada duri akar atau Spina isogeneum. Akar ini merupakan akar yang berubah menjadi duri. Contohnya adalah gembili. Batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Umumnya, batang berbentuk silindris dan tumbuh tegak di atas tanah. Pada batang, biasanya terdapat cabang dan ranting. Ada beberapa fungsi dari batang, yaitu yang pertama, menyokong berdirinya tumbuhan. 2. Sebagai tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas. 3. Sebagai alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya. 4. Tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan sagu dan tebu. Dan yang terakhir, batang yang berklorofil dapat digunakan sebagai tempat untuk fotosintesis. Contohnya pada batang tumbuhan kaktus. Batang ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Batang yang bercabang terdapat pada tanaman dikotil, sedangkan batang yang tidak bercabang terdapat pada tanaman monokotil. Batang tumbuhan dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan tersebut dikenal sebagai modifikasi batang. Beberapa bentuk modifikasi batang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umbi batang. Batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Contoh tanaman yang memiliki umbi batang yaitu kentang dan dahlia. Yang kedua, timpang. Batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan dan berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan tersebut pada saat kondisi yang tidak menguntungkan. Contoh tanaman yang memiliki rimpang yaitu jahe dan ganyong. Yang ketiga, Cladodia.
Batang ini berwarna hijau dan menggantikan fungsi daun, karena daun bereduksi menjadi bulu atau duri. Contoh tanaman yang memiliki cladodia yaitu kaktus. Dan yang terakhir, Phyllokladia. Batang ini berwarna hijau, berbentuk pipih, dan menggantikan fungsi daun. Tetapi masih dapat terlihat beberapa daun yang berukuran kecil. Contoh tanaman yang memiliki Phyllokladia yaitu jakang. Yang ketiga, daun. Daun melekat pada batang. Struktur daun berbeda dengan struktur batang dan akar. Daun berbentuk pipih, lebar, dan berwarna hijau. Warna hijau pada daun disebabkan oleh klorofil yang terdapat pada kloroplas. Daun terdiri atas helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiola, dan pelepah daun atau vagina. Petualangan daun ada yang menjari, menyirip, dan ada yang sejajar. Petualangan daun yang menjari dan menyirip terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan petualangan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Beberapa bentuk modifikasi daun adalah A. Umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis merupakan ketempel daun yang beralih fungsi menjadi penyimpan makanan cadangan. Batang pada tumbuhan yang membentuk umbi lapis berukuran kecil, yang sering disebut cubang atau cakram. Contohnya adalah bawang merah. Yang kedua, daun penangkap serangga atau piala. Daun penangkap serangga merupakan helaian daun yang beralih fungsi menjadi alat penangkap serangga. Di dalam daun ini terdapat kelenjar penghasil cairan yang dapat menarik perhatian serangga. Contoh tanaman ini adalah kantong semar. C. Daun gelembung atau utricula. Daun gelembung merupakan alih fungsi dari dua sisi helaian daun dari satu ibu tulang daun yang dapat secara otomatis menangkap serangga. Contohnya adalah rumput gelembung. Yang keempat, duri kait. Duri kait merupakan duri pada ujung aksis majemuk yang berfungsi untuk memanjat. Contohnya adalah rotan. Yang kelima, alat pembelit. Alat pembelit merupakan bagian ujung daun yang berfungsi untuk melilitkan tubuh agar dapat memanjat. Contoh tanaman ini adalah tanaman gloriosa. Yang keenam, duri daun. Duri daun merupakan daun yang mengalami modifikasi menjadi duri. Contoh tanaman yang memiliki duri daun yaitu kaktus. Duri daun penumpu merupakan daun penumpu yang berubah menjadi duri. Contoh duri daun adalah susuru. Tumbuhan mampu memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses memanfaatkan energi matahari untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi produk berupa bahan makanan organik. Proses reaksi kimia pada proses fotosintesis adalah air ditambah dengan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, usia daun dan jenis tumbuhan. Yang kedua, kadar gas CO2 dan O2. Yang ketiga, ketersediaan air dan unsur hara tanah. Yang keempat, kelembapan suhu dan suhu udara. Yang kelima, intensitas cahaya. Bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga mempunyai bentuk dan warna yang beraneka ragam. Bagian-bagian bunga terdiri atas bagian steril dan fertil. Bagian steril terdiri atas ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Bagian fertil terdiri atas benang sari sebagai mikrosporofil dan putik sebagai makrosporofil. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Putik terdiri atas ovarium atau bekal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Dalam ovarium terdapat satu atau lebih dari ovolum atau bakal biji. Bunga yang memiliki seluruh bagian steril dan fertil disebut bunga lengkap. Adapun bunga yang tidak memiliki salah satu bagian disebut dengan bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksinya,
dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina. Contohnya bunga sepatu dan bunga cabai. Bunga yang tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu jenis alat perkembangbiakan jantan atau betina saja. Contohnya bunga melinjo, bunga jagung, dan bunga pepaya. Buah. Yang pertama, lapisan luar atau eksokrap. Lapisan luar buah disebut juga kulit buah. Kulit buah tumbuhan ada yang keras juga ada yang lunak. Kulit buah pada buah kering umumnya keras. Misalnya buah kacang tanah. Namun ada juga buah yang memiliki eksokrap tipis. Misalnya buah tomat. Yang kedua, lapisan tengah atau mesokrap. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini biasa disebut dengan daging buah. Contohnya pada buah mangga dan apel. Yang ketiga, lapisan dalam atau endokrap. Endokrap merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Contohnya buah kelapa. Biji. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis. Lapisan kulit luar atau testa. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung utama dari bagian dalam biji. Lapisan ini mempunyai bentuk yang bervariatif. Ada yang tipis, kaku seperti kulit, ada juga yang keras seperti kayu atau batu. Yang kedua, tali pusar atau funiculus. Tali pusar atau funiculus adalah bagian biji berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembusi. Bila biji sudah masak, biasanya biji akan terlepas dari tali pusarnya ini. Dan pada biji hanya tampak bekasnya saja, atau yang lebih dikenal dengan istilah pusar biji. Yang ketiga ada inti biji atau nukleus seminis. Inti biji terdiri dari lembaga atau embrio, calon akar atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, batang lembaga atau caulitulus, putih lembaga adalah album.